Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Minara, NPM E1J023015, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Ganivianti, MSc. Di sini saya mendapatkan komoditi tomat atau Solanum lycophysium. Langsung saja. Tujuan pemulihan tanaman kali ini yaitu meningkatkan ketahanan tanaman tomat terhadap hama seperti kutu daun dan lalat buah. Alur kerja pemulihan tanaman. Yang pertama yaitu ada keragaman koleksi plasma nutfah, yang dimana keragaman koleksi plasma nutfah ini yaitu mengumpulkan berbagai jenis tumbuhan dengan tujuan memperoleh sumber daya genetik yang beragam. Yang kedua yaitu ada rekomendasi gen, yang dimana proses pencampuran gen dari tanaman yang berbeda melalui persilangan dan seleksi untuk menghasilkan kombinasi genetik baru. Yang ketiga yaitu ada hibridisasi, yang dimana persilangan antara dua genotip yang berbeda dengan tujuan memperoleh hibrida yang unggul. Selanjutnya yaitu yang keempat ada program seleksi. Program seleksi ini adalah memilih tanaman berdasarkan karakteristik yang diinginkan seperti hasil tinggi, tahan penyakit, atau adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan. Yang kelima yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini menilai kinerja pabrik terpilih di berbagai lingkungan. Yang keenam itu ada registrasi dan pelepasan varietas. Registrasi dan pelepasan varietas ini yaitu pendaftaran dan pelepasan suatu varietas tanaman baru kepada masyarakat. Yang terakhir atau yang ketujuh itu yaitu perbanyakan dan penyebar luasan. Memperbanyak dan mendistribusikan varietas tanaman baru kepada para petani dan masyarakat. Ini untuk penjelasan alur alur kerjanya tadi. Langsung saja yaitu selanjutnya ada plasma nutfah. Plasma nutfah pada pembelian tanaman kali ini yaitu ada yang pertama tomat cherry, merupakan varietas tomat yang termasuk dalam kategori tomat kecil atau cherry tomato. Yang kedua, tomat mirah, yaitu varietas tanaman mini hibrida yang berbentuk bulat dan berwarna merah. Tomat ini memiliki rasa manis, asam, dan cocok dikonsumsi segar. Tomat mirah merupakan hasil pemurnian tomat PB Malang yang dirilis oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran pada tahun 1999. Yang ketiga yaitu tomat intan, adalah tomat yang memiliki bentuk seperti apel dan tahan terhadap layu bakteri. Tomat ini cocok ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Yang keempat yaitu tomat gondol, yaitu jenis tomat yang memiliki bentuk agak lonjong, keras, dan kulit yang tebal. Tomat ini juga dikenal sebagai tomat keriting atau tipe Roma. Selanjutnya itu Center of Origin, Center of Diversity, dan Bank Gen. Center of Origin tomat berasal dari dan dibudidayakan di Amerika Selatan bagian barat. Tomat diperkenalkan ke dunia lama oleh bangsa Spanyol dan dalam pertukaran dengan Kolombia pada abad ke-16. Selanjutnya itu Center of Diversity, yaitu COD. Tomat terletak di Amerika Selatan, tepatnya di wilayah Andes yang meliputi negara-negara seperti Peru, Chili, dan Ekuador. Untuk bank gennya yaitu yang pertama International Potato Center 5 Peru atau CIP memiliki koleksi tomat yang sangat besar dengan lebih dari 7.000 akses genetik. Yang kedua, United States Department of Agriculture atau USDA memiliki koleksi tomat yang besar dengan lebih dari 3.000 akses genetik. Yang ketiga yaitu European Cooperative Program for Plant Genetic Research
memiliki koleksi tomat yang besar dengan lebih dari 2.000 akses genetik. Yang keempat yaitu National Institute of Agribiological Science atau NIAIS memiliki koleksi tomat yang besar dengan lebih dari 1.900 akses genetik. Yang kelima ini yaitu di Institut Nasional de la Recherche Agronomique memiliki koleksi tomat yang besar dengan lebih dari 1.000 akses genetik. Di Indonesia sendiri, Bangjen tomat dapat ditemukan di beberapa lokasi seperti yang pertama yaitu Balai Penelitian Tanaman Sayuran atau Balista, Lembang, Jawa Barat. Yang kedua, Balai Penelitian Tanaman Hortikultura atau Balitor, Ciapus, Jawa Barat. Kerabat liar. Yang pertama itu Solanum pimpinellifolium, umumnya dikenal sebagai tomat rampai. Tomat rampai adalah spesies tomat liar yang berasal dari Ekuador dan Peru, tetapi dinaturalisasi di tempat lain seperti Kepulauan Galapagos. Tomat rampai juga dapat ditemukan secara liar di Lampung, yaitu di Lampung dan Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu Solanum habrochaites atau tomat berbulu adalah spesies tanaman berbunga di keluarga Solanaceae asli Ekuador dan Peru. Ini dianggap sebagai salah satu sumber paling penting dari variasi genetik untuk perbaikan tanaman tomat. Dapat dilihat di sini gambar buahnya adalah seperti ini. Selanjutnya itu ada Solanum lycoversichoides, yaitu adalah tanaman liar kerabat tomat yang berasal dari Chili dan Peru. Tanaman ini termasuk dalam keluarga terong-terongan. Solanum lycoversichoides memiliki banyak sifat yang menarik bagi pemulia tomat. Yang selanjutnya yaitu Solanum sitiens adalah tanaman liar dari genus Solanum yang berasal dari gurun Atacama, Chili. Tanaman ini merupakan kerabat liar tomat yang memiliki sifat tahan terhadap kekeringan dan garam. Kromosom. Tanaman tomat atau Solanum lycopersicum memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N sebanyak 24 atau 12 pasang kromosom homolog. Ukuran genom tomat sekitar 900 megabase atau MB. Genom tomat telah diurutkan secara lengkap dan banyak gen yang bertanggung jawab atas sifat-sifat agronomis seperti ketahanan terhadap penyakit, ukuran buah, dan rasa telah diidentifikasi. Untuk gen-gen pada buah tomat yaitu ada PDS, yang kedua ada VL itu ASTCT, yang ketiga yaitu Soli 720, yang keempat itu CIFBE4, yang kelima HSFI, HSFB, HSFC, yang keenam BCA-T2 dan BCA-T4. Selanjutnya struktur bunga. Bunga tomat memiliki bunga tomat merupakan bunga sempurna, memiliki bagian jantan yaitu kepala sari dan putik yaitu yang berfungsi. Tanaman tomat memiliki ciri mampu untuk membuat persilangan antar varietas dengan kematangan yang sangat berbeda. Biasanya setidaknya ada 4 hingga 8 bunga di setiap pembungaan dan satu tanaman tomat dapat menghasilkan sebanyak 20 atau lebih bunga selama satu musim sehingga memberi banyak peluang untuk membuat persilangan. Ini dikutip dari Pentik 2017. Selanjutnya itu sistem penyerbukan. Sistem penyerbukan pada tanaman tomat sendiri yaitu penyerbukan oleh angin, penyerbukan dengan lebah, penyerbukan dengan tangan. Dapat dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya itu strategi persilangan. Yang pertama itu kastrasi.
Kastrasi dilakukan dengan menghilangkan kemungkinan penyerbukan sendiri pada bunga tomat yang akan dijadikan induk betina. Proses ini melibatkan pemotongan atau penghilangan antera atau bagian bunga yang menghasilkan serbuk sari sebelum bunga mekar sempurna. Yang kedua itu pemilihan waktu yang tepat. Nah, waktu yang terbaik untuk melakukan persilangan adalah saat bunga berada dalam tahap sebelum mekar penuh. Umumnya dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 sampai dengan pukul 10. Yang ketiga yaitu hibridisasi atau penyerbukan silang. Serbuk sari dari tanaman jantan yang diinginkan diambil menggunakan kuas kecil atau pinset. Serbuk sari ini kemudian diaplikasikan pada kepala putih bunga yang telah dikastrasi. Selanjutnya ada proteksi dan pengolahan buah. Setelah penyerbukan, bunga yang telah disilangkan ditutup menggunakan plastik kecil atau kertas untuk menghindari kontaminasi dari serbuk sari lain. Untuk tujuan persilangan sendiri, yaitu mendapatkan varietas unggul dengan sifat yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap hama kutu dan lalat buah. Siklus pembungaan. Siklus hidup tomat dibagi menjadi 4 tahapan. Vegetatif, kelompok bunga pertama dan pembentukan buah pertama, pengisian buah atau pembuahan, kelompok bunga baru, dan pematangan dan panen terakhir. Masing-masing memiliki kebiasaan pertumbuhan dan persyaratan perkembangannya sendiri. Mekanisme penghambat reproduksi seksual. Yang pertama itu adanya ketidakcocokan genetik. Yang kedua, ketidakmatangan reproduksi. Yang ketiga, hambatan pre-fertilisasi. Yang keempat, hambatan post-fertilisasi. Bisa dilihat di sini untuk penjelasannya. Di sini merupakan jurnal yang saya ambil untuk melihat keragaman genetik, heritabilitas, dan korelasi antar karakter tanaman tomat di dataran rendah. Badan Pusat Statistik menyebutkan sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2010 total produksi tomat nasional telah meningkat dari 593.392 ton per tahun menjadi 891.616 ton per tahunnya. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 891.616 ton, sedangkan produksi terendah terjadi pada tahun 2001 sebesar 483.991 ton. Ini dikutip dari Badan Pusat Statistik tahun 2011. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang saya ambil yaitu percobaan dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap teracak faktor tunggal yaitu 20 genotip tomat koleksi tim pemuliaan tomat bagian geneuka dan pemuliaan tanaman. Karakter yang diamati pada tiap genotip dianalisis menggunakan uji F. Jika karakter berpengaruh nyata, dilakukan uji jarak berganda dukan 5%. Keeratan hubungan antar karakter dianalisis menggunakan analisis Pearson. Selanjutnya, pendugaan nilai heritabilitas arti luas dilakukan dengan perhitungan komponen ragam pada tabel pertama ini. Analisis data dilakukan menggunakan SAS 9. Lanjutannya, untuk tabel kedua, ragam genetik, koefisien keragaman genetik, standar deviasi ragam genetik, dan heritabilitas karakter yang diamati. Nilai duga heritabilitas digunakan untuk mengetahui apakah keragaman karakter tersebut lebih dipengaruhi oleh genetik dibandingkan dengan lingkungan. 8 karakter yang diamati memiliki nilai duga heritabilitas yang sedang sampai tinggi dengan kisaran 24,13 sampai dengan 88,45%. Nilai duga heritabilitas tertinggi terdapat pada karakter
karakter diameter buah 88,45%, tinggi tanaman 76,88%, dan jumlah buah per tanaman 75,2%. Untuk tabel ketiga, karakter yang memiliki nilai juga heritabilitas tinggi dan ragam genetik yang luas biasanya memiliki koefisien keragaman genetik yang tinggi. Karakter jumlah buah per tanaman memiliki yaitu sebesar 33,16%, heritabilitas yang tinggi 75,2%, ragam genetik yang luas pada tabel kedua dan mempunyai korelasi negatif yang sangat nyata terhadap panjang dan lebar buah. Bisa dilihat di sini tabel keempat, yaitu rata-rata tinggi tanaman, panjang daun, dan lebar daun pada 20 genotip tanaman tomat. Tabel kelima yaitu rata-rata umur berbunga, panjang buah, lebar buah, jumlah buah per tanaman, dan bobot buah per tanaman pada 20 genotip tanaman tomat. Berdasarkan hasil analisis pada tabel keempat dan tabel kelima, bobot buah per tanaman menunjukkan korelasi positif yang nyata terhadap diameter buah. Artinya, semakin besar diameter buah, maka bobot buah per tanaman juga semakin berat. Namun, tidak terdapat korelasi nyata antara bobot buah per tanaman dengan jumlah buah per tanaman, sehingga jumlah buah yang banyak tidak selalu menghasilkan bobot buah yang lebih berat. Sebaliknya, jumlah buah per tanaman berkorelasi negatif sangat nyata pada panjang dan diameter buah. Genotip yang menghasilkan jumlah buah banyak cenderung memiliki panjang dan diameter buah yang kecil, sedangkan genotip dengan jumlah buah sedikit cenderung menghasilkan buah berukuran besar. Terkait adaptasi genotip memiliki jumlah buah banyak lebih adaptif di dataran rendah. Meskipun ukuran buah kecil, sebaliknya, genotip dengan jumlah buah sedikit kurang adaptif di dataran rendah tetapi menghasilkan buah berukuran besar. Berdasarkan koefisien keragaman genetik 53,16% dan heritabilitas yang tinggi 75,2%, jumlah buah per tanaman merupakan karakter yang cocok untuk dijadikan indikator seleksi potensi hasil yang tinggi. Untuk kelanjutannya yaitu seperti ini, yang dimana selain terdapat variasi signifikan dalam karakter morfologi antar genotip, tinggi tanaman berkisar antara 45 sampai 124,26 cm. Untuk penjelasannya yaitu bisa kesimpulannya, terdapat 6 karakter yang mempunyai keragaman genetik yang luas dan heritabilitas yang tinggi, yaitu tinggi tanaman, panjang dan lebar daun, jumlah buah per tanaman, panjang dan lebar daun. Analisis korelasi antar karakter menunjukkan semakin banyak jumlah buah per tanaman, maka semakin pendek panjang dan diameter jumlah buah per tanaman, yang merupakan karakter yang cocok digunakan sebagai karakter seleksi potensi hasil yang tinggi. Jumlah buah per tanaman yang tertinggi dimiliki oleh IPB T23. Buah per tanaman yang tertinggi dimiliki oleh IPB TI. Untuk referensinya di sini saya menggunakan jurnal Saputra dengan judul Keragaman Genetik, Heritabilitas, dan Korelasi Antar Karakter Tanaman Tomat di Dataran Rendah. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai proyek based learning dengan komoditi tomat. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.